habaib tidak berintisab kepada Nabi dari hasil riset Kiai Imad. Dan itu ditunggu itu. Pertanyaan Kiai Imad itu ditunggu itu. Sudah dibocorkan pertanyaannya, dijawab. Sudah dibocorkan aja nggak bisa menjawab. Ditunggu itu. Ayo segera dijawab itu. Jangan bikin framing lagi. Apalagi mengedarkan video-video yang tidak bertanggung jawab atas nama Kiai Rembang. Kiai Rembang nggak ada yang sebodoh itu. Hum min ahlil ilm wattuqa. Diskursus nasab, pembongkaran Kiai Imad terhadap keaslian, kebenaran nasab habaib yang tersambung ke Nabi atau tidak, itu efeknya kepada manusia untuk menghentikan arogansi yang berdampak kepada kemanusiaan secara langsung. Dampaknya justru lebih baik riset Kiai Imad untuk membentuk kesadaran biar habaib, beberapa habaib yang suka nakut-nakuti, ceramah sembarangan, tidak sesuai dengan dasar dan nilai-nilai hasanah at-turos, itu biar terkontrol. Dan itu beredar di beberapa sosial media, pidato-pidato atau pernyataan-pernyataan yang merusak ajaran Islam atas nama nasab. Lah, mengkritik nasab habaib, melakukan penelitian untuk memvalidasi keabsahan nasab habaib, kok tiba-tiba dijadikan sebagai penyebab terjadinya bencana di mana-mana? Wah, ini nggak bertanggung jawab. Yang paling nggak bertanggung jawab lagi, membuat video sosok Kiai Rembang yang membuat pernyataan terjadinya bencana karena disebabkan oleh kondisi masyarakat yang mengkritisi nasab habaib, yang tidak percaya pada kenasaban habaib. Ini tidak bertanggung jawab. Tidak ada Kiai Rembang seperti itu. Tidak ada. Kiai Rembang itu tidak sebodoh-bodoh itu. Di Rembang kalau sudah disebut Kiai, itu nggak main-main. Nggak main-main. Nalarnya hidup. Kajian-kajian Kiai Rembang itu betul-betul konstruktif. Kalau ingin merasakan ilmunya Kiai Rembang, mondok di Rembang. Memang Kiai Rembang itu banyak yang diem terkait dengan diskursus nasab ini, bukan karena nggak setuju, karena nggak ingin ikut rame, karena sudah ada yang membahas. Atau sebaliknya, kalaupun nggak ada yang membahas, Kiai Rembang juga diem-diem saja. Karena di Rembang nggak ada masalah. Semua Habib hormat sama Kiai di Rembang. Makanya di Rembang nggak ada Habib punya pesantren, nggak ada. Mondoknya di Kiai semua. Nah, di Rembang itu Habib-Habib itu, kalaupun nggak mondok di Kiai, mereka hormat sama Kiai. Maka nggak ada masalah. Itulah alasannya Kiai Rembang nggak banyak terlibat. Saya terlibat dalam diskursus ini kan bukan konteks kasus di Rembang. Saya terlibat dalam diskursus kenasaban ini karena konteks nasional yang hampir rata-rata di beberapa tempat itu sangat terganggu dengan adanya beberapa habaib yang melakukan dawir, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Paling tidak dalam konteks ceramah-ceramah mereka di sosial media sudah berani melewati lampu merah yang betul-betul melanggar hasanah at-turos, melanggar hasanah yang diajarkan di lingkungan tradisi pesantren Nahdlatul Ulama yang berpegang pada hasanah at-turos. Habib-habib ini banyak yang ingin merubah-rubah hasanah at-turos dengan halusinasi dan imajinasinya. Atau sebaliknya, justru karena segera tidak
tersadarkannya masyarakat terhadap fenomena habaib yang banyak melanggar aturan, setidaknya yang telah mereka lakukan di beberapa ceramah yang terpublikasi secara publik, yang dibiarkan sehingga terjadi pembiaran akut sampai sekian puluh tahun, ini yang menyebabkan bencana. Atau seperti itu? Ini pertanyaan, bukan menuduh. Tapi setidaknya riset Kiai Imad, meskipun terlambat, tapi tetap bermanfaat daripada tidak sama sekali, tidak ada yang sama sekali melakukan penelitian sehingga terjadi pembiaran di mana-mana terhadap perilaku habaib yang tidak baik, yang telah menampakkan secara publik perilaku-perilaku yang terkait dengan kapitalisasi nasab untuk kepentingan politik, kepentingan sosial, dan untuk kepentingan kekuasaan. Oh, ini berbahaya. Jadi sekali lagi, tidak benar itu video yang terpublikasi menampilkan sosok Kiai Rembang merespon terjadinya bencana di beberapa daerah karena disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tidak percaya kepada habaib dan pada nasab habib. Tidak benar itu. Tidak ada hubungannya. Kerusakan di laut maupun di darat itu karena olah manusia yang tidak bertanggung jawab terkait dengan lingkungan lestari. Terjadi pertambangan di mana-mana yang sangat mengeksploitasi alam ini, dan didukung juga pengairan, sistem pengairan, sistem pembuangan limbah yang tidak terkontrol dengan baik. Itu yang menyebabkan bencana. Nah, diskursus nasab, kritik terhadap habaib, verifikasi keabsahan habaib, wah, ini langkah kemanusiaan yang luar biasa, yang patut didukung. Jadi jangan ada lagi video yang beredar mengatasnamakan Kiai Rembang untuk menghentikan diskursus tesis Kiai Imad. Ini diskursus yang harus terus berjalan. Hikmahnya luar biasa. Biar para habaib merenungkan untuk saling mengingatkan. Karena ada oknum-oknum yang tidak baik, jangan dibiarkan. Sudah membangun sistem kekeluargaan dalam Robitoh, ya harus saling mengingatkan. Karena sudah menjadi keluarga. Jangan justru melakukan langkah-langkah sistematik untuk membagi peran. Ada yang peran di makam, ada yang berperan di gerakan politik, ada yang berperan di beberapa hal, kawasan-kawasan penting dalam sistem sosial masyarakat kita. Terus akhirnya nanti melemahkan masyarakat pribumi dan semakin menampakkan arogansi sebagai sosok habaib yang merasa punya legitimasi cucu Nabi. Enggak bisa begitu, harus diverifikasi. Dan sekarang hasilnya jelas. Habaib tidak berintisab kepada Nabi dari hasil riset Kiai Imad. Dan itu ditunggu itu. Pertanyaan Kiai Imad itu ditunggu itu. Sudah dibocorkan pertanyaannya, dijawab. Sudah dibocorkan aja nggak bisa menjawab. Ditunggu itu. Ayo segera dijawab itu. Jangan bikin framing-framing lagi. Apalagi mengedarkan video-video yang tidak bertanggung jawab atas nama Kiai Rembang. Kiai Rembang nggak ada yang sebodoh itu. Hum min ahlil ilm wat tuqa. Baik, terima kasih.